NIM 0718-1033 dari Teknik Sipil Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan struktur perkerasan jalan dengan metode Bina Barga. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Dapat diketahui data lalu lintas hariannya atau LHR-nya itu adalah 1.1 kendaraan per hari, 1.2 bis 500 kendaraan per hari, 1.2 truk 1650 kendaraan per hari, 1.22 truk 500 kendaraan per hari, dan 1.22.22 semi-trailer 500 kendaraan per hari. Untuk data perencanaan jalannya, dapat diketahui fungsi jalan yaitu jalan arteri primer, tipe jalan yang 4/2 UD, umur rencana 20 tahun, pertumbuhan kendaraan 7%, nilai M untuk semua lapis pondasi itu 1, nilai CBR tanah dasar hasil uji DCPT yaitu 6%. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya terdapat beberapa langkah. Yang pertama adalah langkah 1, untuk menentukan umur rencana, dapat diketahui pada data umur rencananya yaitu 20 tahun, sehingga dapat dilihat pada tabel 2.1 ini terdapat umur rencana, elemen perkerasan, dan jenis perkerasannya. Nah, untuk umur rencananya sendiri yaitu 20 tahun, sehingga elemen perkerasannya itu lapisan aspal dan lapisan berbutir. Untuk langkah 2 yaitu menentukan nilai ESA5 sesuai umur rencana, di mana parameter untuk menentukan nilai ESA5 ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menentukan golongan kendaraan berdasarkan data survei yang telah diketahui, jenis kendaraan dan LHR-nya telah diketahui pada data survei, dan untuk golongannya dapat diketahui pada tabel ini. Ini merupakan tabel untuk mengetahui golongan dari kendaraannya. Selanjutnya adalah menentukan faktor pertumbuhan lalu lintas. Pada data survei diketahui faktor laju pertumbuhan yaitu 7%. Berdasarkan umur rencana 20 tahun, maka faktor pertumbuhan menjadi R 2021 sampai R 2023 dan R 2024 sampai R 2041. Dengan persamaan I ditambah 0,01 dikali I, maksud saya 1 ditambah 0,01 dikali I pangkat UR min 1 per 0,01 dikalikan dengan I, dengan nilai UR yaitu 2 tahun, sehingga R 2021 sampai 2023 didapatkan 2,0007. Dan untuk R 2024 sampai R 2041 dengan nilai UR yaitu 18 tahun didapatkan nilai sebagai berikut ini. Selanjutnya, menentukan faktor distribusi lajur. Diketahui bahwa faktor distribusi lajurnya itu 0,8 dapat dilihat pada tabel 4.2 ini. Ini merupakan kendaraan niaga pada lajur desain yaitu 80, sehingga jumlah lajur setiap arahnya itu 2. Sehingga dapat diketahui pada tipe jalan 4/2 UD, maka jumlah lajurnya yaitu 2 dan pada satu lajur. Untuk faktor distribusi arahnya atau DD yaitu 0,5 karena memiliki 2 arah. Selanjutnya yaitu menentukan faktor ekivalen beban FDF, di mana nilai FDF untuk masing-masing jenis kendaraan sesuai data survei dapat diketahui pada tabel berikut ini. Ini merupakan tabelnya didapatkan dari tabel 4.4. Ini merupakan tabel titik 4 FDF pada Pulau Kalimantan. Itu terdapat ada beban aktual dan beban normal, di mana ini merupakan jenis kendaraannya bisa dilihat pada tabel yang ini untuk mendapatkan nilai FDF beban aktual dan beban normalnya. Selanjutnya menentukan nilai LHR. Nilai LHR didapatkan persamaan yaitu LHR dikali 1 ditambah 0 ditambah I pangkat UR, sehingga LHR 2021 didapatkan nilai 2450,08
60 dan LHR 2024 didapatkan nilai 2.805,1035. Setelah didapatkan faktor-faktor tersebut, dilakukan perhitungan ESA 2021 sampai 2023 dan pada kendaraan pada semua kendaraan yang telah diketahui pada data di awal. Di sini saya menggunakan contoh kendaraan truk sehingga dapat diketahui persamaannya yaitu LHR 2021 dikali FDF faktual dikali 365 dikali nilai DD dikali nilai DL dan dikali nilai F 2021 sampai 2003 sehingga ESA 5 2021 sampai 2023 didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk ESA 5 2024 sampai 2041 didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari perhitungan setiap jenis kendaraannya. Setiap jenis kendaraan dan didapatkan ESA-nya masing-masing. Kemudian jumlah ESA-nya yaitu seperti ini, 7146.700,44. Langkah selanjutnya yaitu menentukan tipe perkerasan di mana umur rencananya itu 20 tahun dan ESA-nya dapat diketahui dari hasil ini didapatkan nilai ESA, maka tipe jenis kendaraannya bisa dilihat pada tabel 3.1 ini, di mana struktur perkerasannya yaitu AC dengan CTB ESA pangkat 5 dan bagan desainnya 3 dan tingkat kesulitannya yaitu 2. Untuk langkah 4 yaitu menentukan segmen tanah dasar di mana faktor penyesuaiannya yaitu 0,906 di mana faktor penyesuaiannya yaitu 0,90 karena musim pada daerah tersebut yaitu musim hujan dan tanah jenuh sehingga didapatkan nilai CBR desainnya yaitu 5,4% dari hasil dari perkalian CBR hasil pengujian DCPT dikali faktor penyesuaiannya sehingga nilai CBR-nya yaitu 5,4%. Nah, untuk langkah 5 yaitu menentukan struktur fondasi perkerasan di mana berdasarkan nilai CBR 6%, kekuatan tanah dasarnya yaitu SG6 dapat dilihat pada tabel ini merupakan kelas kekuatan tanah dasarnya. Kemudian tebal minimum perbaikan tanah dan lapis penopang dapat ditentukan dari nilai ESA 5 dan nilai CBR-nya. Sehingga tebal perbaikan tanahnya tidak perlu ada perbaikan dan lapis penopangnya yaitu 1200 mm bagan desain min 2. Selanjutnya langkah 6 yaitu menentukan struktur perkerasan di mana lalu lintas lajur rencananya telah diketahui nilai ESA 5-nya, maka alternatif struktur perkerasan lenturnya ada dua tabel pada layar berikut ini. Yang pertama ada tabel A, bagian desain 3F3 dengan TB, diketahui jenis lapis fondasinya itu seperti ini, dan tebalnya, kemudian totalnya yaitu 525. Kemudian untuk di bagian desain 3B-nya ada jenis fondasinya seperti ini, tebalnya dan totalnya 610. Berdasarkan dua alternatif di atas, maka digunakan salah satu alternatif yang mau digunakan. Dan pada perencanaan ini digunakan alternatif sebesar alternatif pertama dengan total 525 mm. Selanjutnya untuk langkah ketujuh yaitu menentukan standar drainase bawah permukaan berdasarkan tabel 5.1, ini merupakan tabelnya, dapat dilihat nilai tinggi tanah dasar di atas muka air dan tinggi tanah dasar di atas muka air banjir. Nilai ini dapat diketahui dari kelas fungsi jalan terlebih dahulu, di mana fungsi jalannya itu merupakan arteri primer, maka kelas jalannya yaitu jalan raya, sehingga tinggi tanah dasar di atas muka air tanahnya digunakan 1.200 karena tanah lunak jenuh atau gambut tanpa lapis drainase, dan untuk tinggi tanah dasar di atas muka air banjirnya yaitu 500 banjir 50 tahunan. Sehingga koreksi tebal lapisan agregatnya
di mana M itu 1 dan tebal perhitungannya 525 mm, sehingga tebal desain lapis pondasi agregatnya digunakan persamaan tebal perhitungan dibagi M, sehingga nilai tebal desainnya yaitu 525 mm. Langkah selanjutnya yaitu langkah 8, di mana kita dapat menetapkan kebutuhan daya dukung tepi pekerjaan, di mana kemiringan tepi luar perkerasan untuk tanah lunak CBR lebih 3%, yaitu 1:3. Nah, untuk dukungan tepi luar perkerasan dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut ini, di mana D ditambah nilai S ditambah C, sehingga didapatkan nilai tepi luar yaitu 1725 mm. D sendiri merupakan tebal lapis perkerasan, S tebal perbaikan tanah dasar, dan C merupakan tebal lapis penopang. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ke-9, di mana kita dapat menentukan kebutuhan lapisan bahu jalan berdasarkan data perencanaan didapatkan nilai CBR 6% dan beban gender kumulatif 20 tahun sebesar 7146700,44 dan struktur perkerasan lajur utama di atas 1200 mm lapis penopangnya. Dapat dilihat ini merupakan lapisannya dan ini tebalnya. Dan untuk mendapatkan beban rencana bahu jalan didapatkan persamaan 10% dikali ESA 5, sehingga nilai yang didapatkan untuk beban rencana bahu jalan yaitu 7146700,44. Setelah diperoleh daya dukung pondasi perkerasan bahu jalan ekuivalensi CBR 6%, langkah selanjutnya yaitu berdasarkan bagan desain 7 untuk beban 7146700,44 CBR 6% diperlukan penopang sebesar 400 mm dan tebal perkerasan lajur utama yaitu 225 mm. Kemudian bahu jalannya berupa lapis pondasi agregat kelas S tebal 200 mm dan kelas S-nya setebal 325 mm di bawah lapis permukaan LFA kelas S. Nah, ini merupakan alternatifnya, dapat diketahui perkerasan bahu jalannya dengan lapisannya sebagai berikut ini pada layar, kemudian tebalnya, dan untuk perkerasan lajur utamanya ini merupakan lapisannya dan ini tebalnya, dan ini merupakan gambarannya. Nah, untuk alternatif kedua, didapatkan perkerasan bahu jalan itu ditentukan dari LFA kelas A 150 menjadi 250 dan pondasi lapis penopangnya ditambah 150 menjadi 1350 mm. Untuk perkerasan bahu jalan pada layar ini didapatkan tebalnya segini. Kemudian untuk perkerasan lajur utama dengan lapisan ini didapatkan tebalnya seperti ini pada layar, dan ini merupakan gambarannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.